Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Fauzia dari tingkat 2 semester 4 dari mahasiswa jurusan D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode PIL KB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Dian Fitriani SST MKep pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa itu PIL KB. PIL KB yaitu adalah salah satu alat kontrasepsi yang mencegah terjadinya kehamilan. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya. Cara kerjanya itu bergantung dari kandungannya, yaitu persisintetis dua hormon yang diproduksi secara alami dalam tubuh wanita, estrogen dan progestin. Kedua hormon ini mengatur siklus menstruasi wanita, dan tingkat naik turun hormon ini memainkan peran penting dalam kehamilan. Pil ini tersedia ada dua jenis, yaitu pil kombinasi dan pil mini. Nah, pil kombinasi ini mengandung progestin dan estrogen, sedangkan pil mini hanya progestin. Hormon yang terkandung dalam pil bekerja dalam 3 cara, yaitu untuk mencegah kehamilan, mengubah ketebalan lendir rahim, guna menyulitkan sperma masuk ke dalam rahim, dan yang terakhir, mencegah indung telur untuk melepas sel telur agar tidak terjadi proses pembuahan. Nah, pil kombinasi yaitu proses terjadinya pelepasan sel selama siklus bulanan. Fungsi pil ini untuk menebalkan lendir dan sekitar serviks. Pil kombinasi yaitu proses terjadinya pelepasan sel sperma siklus bulanan. Fungsi pil ini untuk menebalkan lendir yang sekitar serviks. Nah, sedangkan pil mini yaitu mengubah frekuensi menstruasi. Pil ini hanya mengandung hormon. Pil ini bekerja dengan mengubah lendir serviks dan dinding uterus, dan terkandung dengan mempengaruhi ovulasi. Nah, keuntungan dari pil ini yaitu mampu mengurangi gejala PMS, melindungi dari penyakit radang, mengurangi risiko fibrosis, kista ovarium, dan penyakit payudara non-kanker. Tidak mengganggu seks karena dikonsumsi diminum. Periode menstruasi lebih teratur. Bisa langsung program hamil setelah berhenti mengkonsumsi pil KB. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan. Jadi, setiap alat kontrasepsi pasti punya keuntungan, kekurangannya masing-masing. Nah, dari pil KB ini, kekurangannya yaitu tidak melindungi dari penyakit kelamin. Harus diminum setiap hari di jam yang sama dan tidak boleh terlewat. Jika mendapatkan perlindungan penuh, bisa meningkatkan tekanan darah, menyebabkan beberapa efek samping, terkadang mengakibatkan adanya perdarahan di luar haid pada bulan pertama pemakaian. Dalam beberapa kasus, dapat meningkatkan risiko pembekuan darah dan kanker, dan juga dapat meningkatkan berat badan yang untuk mengkonsumsinya. Wanita yang boleh memakai dan tidak boleh memakai dari pil KB ini. Yang pertama itu yang boleh untuk wanita, yang boleh itu untuk wanita muda yang bisa selalu ingat untuk mengkonsumsi setiap hari, menginginkan proteksi sempurna kehamilan. Yang tidak boleh bagi wanita yang memiliki berat badan berlebih. Begitupun dengan wanita yang lebih umurnya dari 35 tahun dan juga merokok. Nah, ada efek samping dari pil KB ini. Sebenarnya wanita yang mengkonsumsi jarang terkena efek samping, namun ada beberapa, yaitu yang pertama, jadwal menstruasi yang tidak teratur, mual, pusing, sakit kepala dan payudara nyeri, perubahan mood, gumpalan darah, namun jarang terjadi pada wanita di bawah 35 tahun yang tidak merokok. Nah, cara penggunaan dari pil KB ini, ibu bisa mulai mengkonsumsi pil KB segera setelah mendapatkannya. Setelah 7 hari, pertama konsumsi pil. Seorang wanita masih harus menggunakan tambahan alat kontrasepsi, yaitu seperti kondom, agar mencegah terjadinya kehamilan. Namun, setelah 7 hari memakai pil KB ini, ibu juga sudah tidak usah untuk menggunakan tambahan alat kontrasepsi. Nah, dari pil KB ini terdiri ada paket 21 hari dan 28 hari. Namun, kebanyakan wanita yang mengkonsumsi pil KB ini yaitu mengambil yang 28 hari agar bisa diminum setiap hari dan kapan
bisa tidak diminumnya. Nah, jadi di sini saya memperlihatkan contoh salah satu pil KB, yaitu pil kombinasi. Nah, pil kombinasi ini dapat diminum setelah ibu mendapatkannya. Nah, pil kombinasi ini misalkan ibu mulai dari hari Sabtu. Nah, dari hari Sabtu ini ibu mulai minum misal jam 8. Nah, nanti seterusnya setiap hari dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ibu minum di jam yang sama. Nah, ketika ibu lupa, ibu bisa, ketika misalnya satu hari ibu lupa minum pil KB ini, lalu ibu besoknya minum lagi, ibu bisa minum 2 pil KB ini. Namun, untuk ibu tidak melakukan hubungan senggama terlebih dahulu. Nah, jadi jika ibu mau minum pil KB ini sesuai dengan jam yang sama dan teratur. Nah, kapan datang kembali? Ketika pil KB tersisa 2 butir. Karena kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya kehamilan. Dan juga ketika pil KB-nya sudah habis, jadi sudah ada pil KB yang baru lagi. Karena sudah datang kembali ketika pil KB-nya tersisa 2. Nah, jadi begitulah singkat penjelasan dari pil KB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.